Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak kelas 12 pemasaran atau PDP. Pertama-tama kita ucapkan tetap semangat walaupun kita pembelajaran menggunakan jarak jauh karena melihat kondisi COVID-19 masih berada di bangsa Indonesia, khususnya di Ibu Kota Jakarta ini. Anak-anakku yang saya hormati, pada kesempatan yang baik ini, alangkah baiknya kita berdoa dalam hati agar musibah COVID-19 di Indonesia ini cepat hilang di muka bumi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, kita akan belajar tentang di bab 1 yaitu standar operasional penataan. Anak-anak, kita lihat di gambar. Di dalam penataan produk ini kita lihat bahwa lihat di gambar yang sangat luar biasa ini. Inilah di dalam penataan produk. Apalagi nanti ke depannya kita akan melaksanakan praktek guna menunjang yaitu lembaga sertifikasi profesi. Khususnya kita memahami di kepramuniagaan. Yang pertama, kita akan bahas tentang penataan produk. Penataan produk juga dikenal dengan istilah display. Kalau mungkin anak-anak kemarin sudah PKL, melihat tuh, apa itu display. Di sini adalah display adalah suatu cara penataan produk terutama produk barang yang diterapkan oleh perusahaan tertentu dengan tujuan menarik minat konsumen. Jadi kalau kamu lihat tadi di gambar di depan, dengan konsep ini, maka akan tertarik. Inilah namanya display. Ini display ini. Ini display. Ini display. Artinya, display yang tadi di sini adalah, kita lihat, display yang dilakukan oleh para retail modern berkembang semakin inovatif, terutama sejak semakinnya banyak retail yang memahami konsep dan pemanfaatan alat bantu display atau visual merchandising yang kini semakin populer. Anak-anak yang kita coba melihat, mungkin anak-anak melihat di dulu ada namanya retail itu Carrefour. Carrefour ada dirubah oleh para retail modern dengan nama Lotte-Mart. Kenapa berbicara Lotte-Mart? Carrefour saham dibeli oleh pengusaha Lotte-Mart. Maka menggunakan visual merchandising atau displaynya yang sangat bagus, yang menarik. Agar apa? Konsumen akan membeli produk yang sudah ada di dalam display. Itu dinamakan penataan produk, anak-anak. Nah, kita lihat di sini. Kita lihat lagi gambarnya di sini. Tujuan display. Kalau kita berbicara display, tujuannya adalah extension dan interested customer. Itu artinya adalah menarik perhatian pembeli dilakukan dengan cara menggunakan warna, lampu-lampu dan sebagainya. Kamu lihat display di dalam mall atau retail di modern, contoh Carrefour. Warna itu agar tujuan menarik, lampunya juga terang dan sebagainya. Itu contoh dalam konteks tadi warna. Kita lihat di sini yang paling depan tadi kita bahas ya, anak-anak. Lihat di sini. Nih, ini nah lampunya, nak. Maaf nih, agak ada gangguan sedikit. Ya. Nah, inilah nak ya, displaynya ini seperti ini nak. Yang dilakukan oleh lampu. Ini adalah hiasan lampu nanti nak. Di lampu ini, maka warna dan sebagainya ini warna nih nak. Nah, setelah warna ini tahu nak, maka menarik, konsumen akan membeli di situ. Itulah tujuannya mendisplay dengan
simbol warna, lampu dan sebagainya. Ini tujuannya, Nak. Kita lihat di sini. Selanjutnya adalah kita lihat di sini. Yang kedua adalah discern dan excellent customer. Artinya menimbulkan keinginan membeli barang-barang yang dipamerkan di toko tersebut setelah memasuki ke toko, kemudian melakukan pembelian. Kita lihat, nah, kita banyak yang jalan-jalan. Misalnya kita jalan-jalan ke supermall atau mall. Kita lihat tadi saya katakan, layoutnya, warnanya, lampunya. Maka dari jarak jauh, itu akan menimbulkan keinginan kita membeli. Maka terjadilah kita membeli barang yang tadinya kita tidak ada inginkan membeli. Tetapi karena kita melihat tadi warna, lampu yang sangat menggoda kita, maka kan tertarik dengan produk kita, akhirnya membeli di situ. Itulah anak-anak tujuan kita adanya display. Maka display itu tujuan mempengaruhi. Kalau kita layoutnya bagus, displaynya bagus, maka orang tertarik. Begitu juga kalau kamu nanti ke depannya membuat usaha, maka perhatikan di displaynya, layoutnya, dan sebagainya. Nah, di sini dilihat. Jenis-jenis penataan produk atau display. Kita berbicara dengan Windows Display. Kita lihat, ini ada dua Windows Display. Adalah pemajangan barang dagangan di etalase. Ini etalasenya, Nak. Atau jendela. Nih, ini jendelanya. Ini etalase. Kegiatan usaha atau memajangkan barang-barang, gambar kartu harga, simbol-simbol dan sebagainya di bagian toko depan yang disebut dengan etalase nih, Nak. Nih. Ini ada gambar, ada simbol, ada kartu dan sebagainya. Inilah simbolnya, Nak. Di dalam arti Windows Display atau window display. Nah, di sini artinya pengertian Windows Display. Tetapi dalam display Windows Display ada tujuannya, Nak. Ini tujuannya untuk apa? Menarik konsumen atau menarik minat konsumen sekaligus menjaga keamanan barang sehingga barang pengamanan lebih mudah. Nih, Nak, kalau di etalase gini, Nak, dikunci etalase atau lagi di jendela ini, Nak, maka tingkat keamanan lebih terjaga. Disitulah tujuannya ada jenis-jenis penataan produk display, yaitu tentang pengertian Windows Display. Kita lihat lagi di sini, Nak, ya. Berarti kalau kita berbicara tujuan, Nak, tadi di sini dilihat, kita lihat lagi kembali jenis-jenis. Berarti kita berbicara tujuan atau fungsi. Fungsi dari Windows Display adalah tadi, Nak, menarik perhatian. Nah, ini menarik nih. Kalau layout seperti ini kan menarik, Nak. Memancing perhatian orang dagangnya di toko dan menimbulkan impulsi buying. Artinya pembelian yang tidak terencana. Jadi kalau kamu jalan-jalan ke mall, kita akan tidak membeli sesuatu barang. Tetapi setelah melihat display yang sangat menarik, dengan display itu ada pengaruhnya diskon, maka kita akan membeli. Padahal tadi tidak ada pembelian terencana. Yang berikutnya adalah menimbulkan daya tarik terhadap keseluruhan suasana toko. Nah, kalau suasana tokonya bagus, dingin, layoutnya sejuk, maka akan tertarik, menimbulkan daya tarik semua orang. Kalau berbicara menarik keseluruhan, maka kita menyatakan kualitas barang yang terbaik dan memberikan ciri khas toko tersebut. Artinya, perhatian sudah, ya kan? Impulsi buying udah, daya tarik sudah. Maka kita berbicara tentang kualitas barang yang akan ditawarkan kepada konsumen. Di situ kita berbicara dengan fungsi Windows Display. Karena waktunya sudah habis, Nak, kita akhiri dulu sampai di sini saja materinya. Mudah-mudahan, Nak, materi ini bermanfaat untuk anak-anak, khususnya kelas 12 pemasaran. Nanti lain waktu kita akan sambung lagi materi berikutnya. Tapi kalau anak-anak ingin bertanya atau kurang jelas, silakan hubungi yang di depan tadi, nomor WA saya. Kita akan sharing di WA boleh, kita melalui video call boleh, dan sebagainya. Artinya, pembelajaran daring ini kita manfaatkan teknologi. Karena di dalam pembelajaran ini yang dibutuhkan bagaimana kreativitas dalam pembelajaran jarak jauh ini. Terima kasih anak-anak. Selamat, mudah-mudahan tetap semangat di dalam pembelajaran bisnis
jarak jauh atau bisnis pemasaran ini dan pembelajaran jarak jauh ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.